Ketika kita berbicara tentang organisasi Islam terbesar di Indonesia, dua nama besar pasti langsung muncul, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Tapi tahukah kamu, di balik kesederhanaannya, Muhammadiyah bukan hanya salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, tapi juga salah satu yang terkaya di dunia. Bayangkan, total kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 454 triliun rupiah, menjadikannya organisasi keagamaan terkaya keempat di dunia, menurut data Asia Stats per Oktober 2025. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin organisasi yang berawal dari pengajian kecil di Yogyakarta bisa tumbuh menjadi raksasa dengan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, hingga lembaga keuangan? Apa rahasia di balik kesuksesannya? Dan apa yang membuat Muhammadiyah berbeda dari ormas Islam lainnya, baik di Indonesia maupun dunia? Mari kita bahas di Cerita Waktu. Sebelum kita mulai, perlu saya tegaskan bahwa video ini tidak dibuat untuk menyudutkan kelompok atau golongan manapun. Kita akan melihat Muhammadiyah bukan dari sisi politik, tapi dari sisi sejarah, manajemen, dan filosofi. Untuk belajar tentang bagaimana sebuah gerakan keagamaan bisa menjadi model sukses dalam membangun peradaban modern berbasis iman. Sekarang, mari kita mulai dari awal kisahnya. Kisah Muhammadiyah dimulai lebih dari seabad yang lalu, dari seorang ulama muda bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir di Yogyakarta, beliau tumbuh di masa ketika umat Islam di Nusantara hidup dalam keterbelakangan. Pendidikan masih terbelah antara sistem pesantren yang tradisional dan sekolah kolonial yang sekuler. Kemiskinan merajalela, praktik keagamaan bercampur dengan tahayul dan tradisi lokal. Sementara, penjajah Belanda menanamkan sistem yang membuat umat Islam semakin tertinggal. Ahmad Dahlan gelisah saat itu. Ia melihat Islam sebagai agama yang seharusnya membawa kemajuan, tapi di hadapannya, ia melihat stagnasi. Ia pun mulai bertanya, mengapa umat Islam tidak bisa maju seperti bangsa lain, padahal Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir, bekerja, dan berilmu? Dari keresahan itu, pada tahun 1912, lahirlah Muhammadiyah, sebuah gerakan pembaruan atau tajdid. Tujuannya sederhana, tapi revolusioner, yaitu mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman modern. Ahmad Dahlan tidak ingin Islam hanya menjadi teori spiritual. Baginya, iman harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, membangun sekolah, menolong fakir miskin, menyehatkan masyarakat, dan menata hidup dengan disiplin dan ilmu. Inilah yang membedakan Muhammadiyah sejak awal. Ia bukan hanya gerakan dakwah, tapi gerakan sosial. Ahmad Dahlan adalah seorang visioner. Ia paham bahwa jika umat Islam ingin bangkit, maka Islam harus dihadirkan dalam bentuk yang fungsional dan relevan. Dari sinilah lahir filosofi yang menjadi napas Muhammadiyah hingga hari ini. Modernisasi Islam melalui amal usaha. Ada dua pilar penting di dalamnya. Yang pertama adalah rasionalitas dan sains. Muhammadiyah percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari ibadah. Karena itu, mereka menghadirkan sekolah-sekolah dengan sistem pendidikan modern, lengkap dengan kurikulum, kelas, dan metode pengajaran yang kala itu meniru sistem barat, tapi diisi dengan nilai-nilai Islam. Di masa ketika banyak lembaga pendidikan Islam masih bersifat tradisional, langkah ini adalah terobosan besar. Yang kedua adalah kemandirian finansial. Sejak awal, Muhammadiyah menolak ketergantungan pada kekuasaan politik atau dana kolonial. Mereka membangun sistem keuangan sendiri melalui zakat, infak, dan wakaf. Bukan hanya dikumpulkan, tapi juga dikelola dengan secara produktif. Prinsip ini menjadikan Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan, tapi juga sebuah ekosistem sosial yang mampu bertahan dari generasi ke generasi. Ahmad Dahlan tahu, agar dakwah bisa langgeng, ia tidak boleh bergantung pada orang kaya atau pada pemerintah. Umat harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri. 100 tahun lebih berlalu dan hasilnya bisa kita lihat hari ini. Muhammadiyah bukan hanya bertahan, tapi tumbuh menjadi raksasa sosial dan ekonomi. Coba kita lihat datanya. Lebih dari 170 universitas dan sekolah tinggi, ratusan rumah sakit dan klinik, ribuan sekolah dasar dan menengah, serta lembaga zakat dan wakaf yang mengelola dana triliunan rupiah setiap tahun. Semua itu berjalan di bawah sistem yang solid dan nyaris tanpa ketergantungan pada APBN atau APBD. Kunci utamanya terletak
terarah pada institusionalisasi dan profesionalisme. Muhammadiyah tidak berhenti pada tataran idealisme. Mereka membangun institusi nyata. Jika Islam mengajarkan pentingnya menolong orang sakit, mereka mendirikan rumah sakit dengan manajemen modern, dokter ahli, dan teknologi canggih. Jika Islam mengajarkan pentingnya ilmu, mereka mendirikan universitas yang bisa bersaing dengan kampus negeri, mengajarkan sains, teknologi, dan ekonomi tanpa kehilangan ruh spiritualnya. Dan semua itu tidak dijalankan oleh tokoh politik, tapi oleh profesional. Manajemen Muhammadiyah sangat ketat. Ada audit internal dan eksternal, sistem laporan keuangan transparan, dan kebijakan anti korupsi. Struktur yang disiplin inilah yang membuat kepercayaan publik tinggi. Donatur tahu bahwa uang mereka digunakan untuk membangun rumah sakit, bukan rumah pribadi. Dana zakat dikelola bukan untuk konsumsi jangka pendek, tapi diubah menjadi aset produktif, sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial yang terus berputar. Di Muhammadiyah, uang bukan tujuan, tapi alat ibadah. Kekayaan bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk memperluas manfaat. Filosofi mereka jelas, kekayaan harus mengalir kembali ke masyarakat. Setiap amal usaha Muhammadiyah, entah itu rumah sakit, universitas, atau lembaga zakat, memiliki satu orientasi yang sama, yaitu untuk kesejahteraan sosial. Inilah yang membuat Muhammadiyah begitu unik dibanding banyak organisasi lain. Mereka tidak terlalu larut dalam politik praktis, meski anggotanya boleh aktif di partai. Secara organisasi Muhammadiyah menjaga jarak. Mereka tidak mau terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik yang bisa merusak fokus dakwah dan sosial mereka. Dan hasilnya, mereka lebih stabil, lebih dipercaya, dan bisa bergerak tanpa tekanan dari luar. Keberhasilan Muhammadiyah bukanlah hasil mukjizat, melainkan buah dari sistem yang matang. Sistem yang menyeimbangkan antara agama dan realitas, ibadah dengan kerja keras, dan doa melalui ilmu pengetahuan. Dan mungkin inilah pelajaran terbesar bagi kita semua, bahwa membangun dunia bukanlah kebalikan dari mengejar akhirat. Justru dengan membangun dunia yang kuat, kita sedang menyiapkan jalan menuju akhirat yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini membuka perspektif baru bagi teman-teman. Dukung kami dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Cerita Waktu.